Yang selanjutnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya adalah, ingatlah ketika kata Allah Subhanahu wa taala, saya selamatkan kalian dari apa? Dari Fir'aun dan bala tentaranya. Pada waktu kalian menemani Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada waktu kalian menemani Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ingatlah Allah selamatkan kalian semua. Yaitu pada waktu Fir'aun tidur, dia bermimpi dalam tidurnya bahwasanya kerajaan dia akan hancur. Datang sebuah api dari Baitul Maqdis masuk ke rumah-rumah yang ada di Mesir, kecuali rumah-rumah orang-orang Bani Israil. Sejak itulah Fir'aun meminta kepada tukang-tukang ramalnya, ada apa gerangan Nabi saya ini? Datang api dari Baitul Maqdis, kemudian ini api masuk di rumah-rumah yang ada di kota Mesir, kecuali rumahnya orang-orang Bani Israil. Maka seorang peramal mengatakan bahwasanya nanti akan ada satu orang anak laki-laki yang menghancurkan kerajaan wahai Fir'aun. Sejak itu maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Ingatlah ketika kata Allah Subhanahu wa taala, saya menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan tentara Fir'aun, yasumunakum su'al 'adzab, yang dimana Fir'aun itu menyiksa kalian semua dengan siksaan yang sangat buruk. Siksaannya bagaimana? Yudabbihuna abna'akum. Setiap ada anak laki yang lahir, maka Fir'aun perintahkan untuk langsung dibunuh. Jadi setiap kali ada anak laki yang lahir ke alam dunia, langsung diperintahkan untuk dibunuh oleh Fir'aun. Anak laki lahir langsung dibunuh, kecuali perempuan. Anak laki lahir langsung dibunuh. Kemudian bagaimana anak perempuannya? Wa yastahyuna nisa'akum. Dan Fir'aun menjadikan perempuan-perempuan kalian menjadi budak-budaknya. Jadi bila lahir anak laki langsung dibunuh. Itu siksaan dari Fir'aun yang Allah selamatkan orang-orang Bani Israil. Tadi yang pertama, setiap kali lahir anak laki langsung dibunuh. Yang kedua, anak-anak perempuan yang biarkan hidup tapi jadikan budak-budak oleh Fir'aun. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan itu semua adalah bala'un min rabbikum 'adzim, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan orang-orang Bani Israil dari siksaan Fir'aun. Dari siksaannya cukup lama, sehingga anak-anak laki dari kalangan Bani Israil sama sekali tidak ada, tapi masih Allah selamatkan beberapa orang saja. Yang kedua, anak-anak perempuannya jadikan budak-budak oleh Fir'aun. Nah, Allah katakan, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Hal itu merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada orang-orang Bani Israil. Mereka Allah selamatkan dari siksaan Fir'aun sehingga mereka pada akhirnya bisa menikmati ada kelahiran dari anak-anak laki-laki, dan anak-anak perempuan mereka tidak dijadikan budak-budak oleh Fir'aun dan tentaranya. Wa istarakna bikumul bahra fa'anjaynakum
wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tatkala Nabi Musa keluar bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Bani Israel, maka hal ini sampai kepada Fir'aun. Nabi Musa kabur dari Fir'aun dengan membawa orang-orang Bani Israel. Kemudian datang perintah dari Fir'aun, jangan ikuti mereka sampai ayam jantan tertokok. Maka Rasulullah SAW, malam itu ayam jantan tidak bertokok sampai datang masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh pagi baru ayam jantannya akan bertokok. Jadi Fir'aun bilang pada tentaranya, jangan kalian mengikuti Musa dan Bani Israel sebelum kalian mendengar kokokan ayam jantan di malam hari ini. Pada saat itu Allah tentukan ayam jantan di malam harinya tidak bertokok, tapi bertokoknya setelah masuk waktu pagi atau waktu subuh. Kemudian para jamaah sekalian, kata baginda Rasulullah SAW, maka berkumpul bersama dengan Nabi Musa berapa orang? 600.000 orang berkumpul kepada Nabi Musa untuk menghindar dari kerjaan Fir'aun. Itu berjumlah 600.000 manusia, 600.000 pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kemudian para jamaah sekalian, tatkala Nabi Musa sudah sampai di laut membawa 600.000 orang-orang Bani Israel, di depannya ada lautan, di belakangnya ada siapa? Ada Fir'aun. Ini menjadi hal yang sangat dilema dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah sudah demikian keadaannya, maka satu orang yang merupakan sahabat Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun, dia bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aina amru rabbika, di mana pertolongan Tuhanmu? Yusha bin Nun saat itu di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun, langsung membagikan bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aina amru rabbika, di mana pertolongan Tuhanmu? Maka Nabi Musa mengatakan, maka Yusha mengatakan, anamaka yushirul bahri, maka di depanmu ada lautan, sementara di belakangmu ada Fir'aun. Sudah mereka mengatakan tidak. Kemudian mengulang lagi kalimat tadi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aina amru rabbika, wahai Nabi Musa, di mana pertolongan Allah Tuhan kamu? Maka Nabi Musa setelah 3 kali, langsung Nabi Musa alaihissalam beliau mengatakan, wallahi ma kadzabtu, demi Allah saya tidak pernah berdusta, saya tidak pernah berbohong, sebentar lagi akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, pada akhirnya Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk apa? Alidrib bi'asakal bahar. Nabi Musa Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Setelah itu terbelah Laut Merah tadi menjadi 2 bagian seperti gunung yang besar. Bani Israel langsung masuk ke dalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Fir'aun mengatakan, inilah merupakan kehebatan saya. Saya pengen lewat, lautnya langsung apa? Langsung terbelah. Padahal itu mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa masuk, kemudian 600.000 orang Bani Israel masuk, sampai mereka menyeberangi di ujung tepi yang lainnya. Mereka selamat semua. Setelah demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya
sementara kalian wahai orang-orang Bani Israil melihat dengan kepala, mata kepala kalian semua mereka tenggelam dimakan oleh air lautan yang begitu dahsyat gelombangnya. Jadi inilah yang merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada orang-orang Bani Israil. Jadi yang pertama, nikmatnya adalah di antaranya tadi Allah utus para rasul dari kalangan Bani Israil. Yang kedua, Allah turunkan kitab-kitab kepada mereka Bani Israil. Yang ketiga, Allah selamatkan orang-orang Bani Israil dari siksaan Fir'aun. Siksaannya apa tadi? Disembelihnya anak laki-laki, kemudian dijadikan budak-budak dari anak-anak perempuan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa lagi nikmatnya? Nikmatnya tadi Allah selamatkan Bani Israil, Nabi Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi subhanallah. Jadi kalau kita pikir-pikir, Allah begitu sangat sayang kepada siapa? Bani Israil. Tapi mereka ngeyel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu sejarah, oh iya, ternyata begitu sejarah kelam Bani Israil ya. Makanya sekarang demikian sama. Orang Yahudi juga begitu modelnya. Masih suka apa? Masih suka ngeyel orang-orang Yahudi. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan kita percaya dengan dua golongan manusia. Pertama, jangan pernah percaya dengan orang-orang Nasrani. Yang kedua, jangan pernah percaya kepada orang-orang Yahudi. Kemudian para sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idwa adna arba'ina laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah ketika kami membuat perjanjian pada siapa? Kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam selama 40 malam. Nanti akan dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bagaimana kisahnya, ceritanya, sehingga nanti pada akhirnya Allah memberikan perintah kepada Bani Israil agar mereka bertaubat kepada Allah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Nah, ini kisah yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kami membuat perjanjian kepada Nabi Musa selama 40 malam, Allah perintahkan Nabi Musa untuk beribadah kepada Allah selama 40 malam. Dan Allah memberikan pesan kepada Nabi Musa agar Nabi Harun sebagai saudara kandung dari Nabi Musa untuk menjaga umatnya yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kejadiannya bagaimana? Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah orang-orang Bani Israil membuat al-ijla, anak sapi. Ini anak sapi yang bikin Musa Samiri, bukan Nabi Musa, tapi Musa Samiri. Samiri artinya tukang bikin emas. Jadi Samiri artinya tukang bikin emas. Musa Samiri dari kecil sudah tahu Nabi, sudah mengetahui Nabi Musa, dan dari kecil dia sudah mengetahui bahwasanya jejak malaikat Jibril itu bisa dia lihat dan bisa dia ambil dan berhasil. Di antara kenakalannya adalah Musa Samiri pada waktu sudah dewasa, kemudian Nabi Musa Allah perintahkan beribadah selama 40 malam dan berpesan kepada saudara kandungnya Nabi Harun untuk menjaga umatnya jangan sampai menyembah selain Allah. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenyataannya pas Nabi Musa berangkat untuk beribadah kepada Allah selama 40 malam, Musa Samiri membuat
anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian dia lihat malaikat Jibril lagi turun ke permukaan dunia. Kemudian dia lihat ada jejak bekas debu yang diinjak oleh malaikat Jibril. Diambil debunya, kemudian ditelarin ke anak sapi yang dia buat yang terbuat dari emas. Dan itu anak sapi bisa berbicara kepada orang-orang Bani Israil. Apa yang terjadi? Musa sambil mengatakan, ini Tuhan kalian, bukan itu Tuhan kalian yang disembah oleh Nabi Musa, tapi ini Tuhan kalian. Anak sapi ini yang mesti kalian sembah. Yang pada akhirnya bagaimana? Setelah Nabi Musa pulang beribadah kepada Allah selama 4 malam, dan beliau melihat bahwasanya umatnya sedang apa? Sedang menyembah anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Musa Samiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kembali lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, "Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami maafkan kalian. Allah yang mengatakan, kami maafkan kalian semua orang-orang Bani Israil setelah kalian menyembah anak sapi yang dibuat oleh Musa sendiri. Tujuannya apa? Allah berikan maaf, la'allakum tashkurun, agar kalian mendapatkan, agar kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih, Bani Israil sudah nyeleweng, nggak mau nyembah Allah, malah nyembah anak sapi, kemudian masih Allah apa? Allah ampunin, Allah maafkan. Tujuannya apa? Agar orang-orang Bani Israil penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nanti setelahnya ini lihat, kita makin pintar dengan Bani Israil. Luar biasa Bani Israil ini. Jadi udah banyak nikmat yang Allah kasih kepada orang-orang Bani Israil, malah mereka bukan mensyukurinya, malah mereka makin apa? Makin jadi-jadi dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, semakin semena-mena dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kami telah menurunkan kepada Nabi Musa apa? Al-kitab, yang kitab Taurat, wal furqan, dan juga al-furqan, yakni kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Taurat. Apa tujuannya? La'allakum tahtadun, pasti kalian akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kisah yang tadi, belum selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kan bagi mereka menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan kalian, tapi jangan lupa ada cara taubatnya. Taubatnya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar Allah maafkan, Allah terima kesalahan, Allah maafkan dari kesalahan mereka, Allah terima taubat mereka semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Hendaklah kalian membunuh satu sama lainnya. Bagaimana kisahnya? Ali bin Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya tatkala mereka menyembah anak sapi tersebut, kemudian berdirilah orang yang sudah tidak lagi di situ. Kemudian setelah itu ada gelap yang sangat dahsyat, yang mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya, yang pada akhirnya
sebagian mereka membunuh sebagian mereka, sehingga saat itu juga mati dari kalangan Bani Israel sebanyak 70.000 orang. Jadi gara-gara menyembah anak sapi yang terbuat dari emas tersebut, cara taubatnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian harus saling membunuh. Tadi caranya biar mereka tega, Allah bikin gelap keadaannya. Jadi mereka saling tidak melihat satu sama lainnya, baru mereka saling membunuh di situ. Nah, saat itulah mati dari kalangan Bani Israel mencapai 70.000 jiwa, 70.000 orang yang mati saat itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum." Itulah yang terbaik untuk kalian di sisi Tuhan kalian, maka Allah terima taubat kalian. Baru Allah terima taubatnya orang Bani Israel setelah mereka sudah hilang nyawanya. Nah, para ulama mengatakan kita selaku umatnya Rasulullah SAW tidak sampai demikian cara bertobat kita. Karena demikian ya, orang-orang Bani Israel cara tobatnya harus bunuh diri mereka, membunuh satu sama lainnya. Tapi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, selama bukan syirik yang dilakukan, maka cara tobatnya cukup kita bertobat dengan taubatan nasuha. Sehingga kata Rasulullah SAW, "At-taibu minad dzambi kaman la dzamba lahu." Seorang yang tobat dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, Allah hitung seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa di masa lampaunya. Subhanallah. Ada penzina, ada penjudi, ada pemabuk, ada perampok, ada perompak, ada orang yang suka zalim, menyakiti orang lain dan segala macamnya. Kemudian dia sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan taubat nasuha. Kata Rasulullah SAW, orang yang bertobat dari dosa yang pernah dia kerjakan seperti dia tidak pernah melakukan dosa-dosa tersebut di masa lampau. Subhanallah. Sampai para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya seorang hamba Allah berbuat dosa, kemudian malah dosa inilah yang memasukkan hamba itu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ini. Sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana bisa dosa yang dilakukan oleh hamba Allah tadi bisa memasukkan ini hamba Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kan seharusnya berdosa pasti masuk neraka. Ini bagaimana mungkin? Ada orang pendosa melakukan dosa-dosa yang Allah larang, yang Allah tidak boleh kerjakannya, bahkan harus menjauhinya, malah dia kerjakan. Tetapi kata Rasulullah SAW, nanti ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia berbuat dosa, malahan dosanya memasukkan ini orang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, begini ceritanya. Ini hamba berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dosanya terpampang dengan jelas di depan matanya, sehingga dia menjadi seorang hamba yang penuh mohon ampun kepada Allah dalam kesehariannya. Lisannya berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau dia ucapkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang pada akhirnya dosa yang dia pernah kerjakan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah
jadikan hidup di alam dunia terlahir menjadi umat Nabi Muhammad SAW tadi. Umat terdahulu cara taubatnya bukan seperti kita, tapi mereka saling apa tadi? Satu dengan yang lainnya sampai 70.000 jiwa, 70.000 orang meninggal sebab melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qultum lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya Bani Israil, ingatlah kata Allah ketika kalian berkata oleh orang-orang Bani Israil pada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah langsung dengan mata kepala kami. Jadi ini gara-garanya Nabi Musa mengajak 70 orang. Jadi dari 70.000 jiwa yang sudah mati itu, kemudian Allah pilih 70 orang. Untuk apa? Untuk ikut kepada Nabi Musa. Kemudian ini 70 orang, satu ketika Nabi Musa mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian Nabi Musa ajak mereka masuk di sebuah awan, kemudian mereka mendengar suara perintah dari Allah langsung kepada Nabi Musa. Kemudian juga larangan dari Allah untuk Nabi Musa dan untuk umatnya. Mereka dengar langsung, mereka merasa nikmat, langsung bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tanpa tanpa sama sekali. Yang pada akhirnya mereka bukannya stop, tapi malah minta berlebihan. Wahai Musa, kami gak mau beriman kepada engkau kecuali kami sudah melihat Allah secara langsung dengan mata kepala kami. Dia bagi Israel itu. Kan kalau kita kan udah dengar enak, udah nikmat, udah enak, udah nikmat, udah nggak minta yang lainnya. Bani Israel nggak demikian manusia-manusianya. Sudah menikmati firman Allah, sudah mendengar langsung firman Allah dengan telinga mereka malah lebih ngeyel lagi. Kami tidak akan beriman pada engkau wahai Musa sampai kami melihat Tuhanmu Allah dengan mata kepala kami. Subhanallah. Apa yang terjadi? Fa'akhadhatkumus sa'iqatu, maka petir langsung menyambar mereka. Pas mereka minta demikian, bukan Allah penuhi, malah petir menyambar mereka. Langsung 70 orang ini mati seluruhnya. Mereka mati semuanya. Nabi Musa langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya Allah,